Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Cahyanto dengan NIM 2157-2002 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi. Kalian tahu kan korupsi itu apa? Betul, korupsi merupakan masalah yang serius yang merugikan negara dan rakyat. Sistem pencegahan korupsi yang lemah dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik. Next, kita lihat selanjutnya. Oke, definisi korupsi dan dampaknya. Yang pertama saya kasih tahu dulu apa itu pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat berupa suap, pencurian, dan penggelapan. Nah, kalian sering nih yang penggelapan. Kalau kalian di iPhone tidak ada EMA itu termasuk penggelapan. Dampak korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan lemahnya kepercayaan publik. Sampai segitunya. Next. Isu utama dalam sistem pencegahan korupsi. Yang pertama, kurangnya komitmen politik. Keengganan para pemimpin politik untuk menerapkan aturan yang tegas terhadap korupsi. Yang kedua, lemahnya institusi penegakan hukum dalam proses penegakan hukum seperti kurangnya profesionalitas dan integritas. Ini harus bahaya kalian. Yang ketiga, intervensi pihak berkuasa, campur tangan dalam proses investigasi dan pengadilan. Kalau sudah intervensi pihak yang berkuasa, kita bisa apa? Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kekurangan akses informasi publik, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Jadi semua itu harus transparansi ya guys. Tidak bisa kita mencerna dengan informasi yang mentah-mentah. Oke, next. Nah, komitmen po kurangnya komitmen yang politik, kurangnya komitmen politik, keengganan aturan, keengganan penerapan aturan. Banyak pemimpin politik enggan untuk menerapkan aturan yang tegas terhadap korupsi karena takut kehilangan dukungan. Yang kedua, ada prioritas lain. Prioritas utama dalam politik seringkali berfokus pada keuntungan jangka pendek dan bukan pemberantasan korupsi. Wah, ini sudah, kalau sudah prioritas lain itu sangat berbahaya sekali buat negara. Lemahnya institusi penegak hukum. Oke, di sini ada tiga. Saya kasih tahu untuk lemahnya institusi penegak hukum. Yang pertama, kurangnya profesionalitas, kemampuan dan keahlian para penegak hukum perlu ditingkatkan untuk menangani kasus korupsi yang kompleks. Yang kedua, integritas. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dapat menghambat proses penyelidikan dari pengadilan. Yang ketiga, sistem peradilan harus adil, independen, untuk menjamin bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan hukumannya. Sebelumnya, kalian tahu institusi penegak hukum siapa? Betul, institusi penegak hukum adalah kepolisian. Next, interferensi pihak berkuasa dalam proses investigasi. Nah, saya jelaskan maksud dari interferensi pihak berkuasa dalam proses investigasi yaitu pengaruh politik. Yang pertama, tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan penegak hukum dan mempengaruhi hasil investigasi. Yang kedua, ada kolusi. Apa itu kolusi? Hubungan yang tidak sehat antara penegak hukum dengan perilaku korupsi dapat menghalangi proses penegakan hukum. Yang ketiga, ketidakadilan. Interferensi pihak berkuasa dalam proses investigasi dapat mengarah pada ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik. Next. Nah, yang selanjutnya adalah
transparansi, dan akuntabilitas. Saya jelaskan kurangnya transparansi dan akuntabilitas itu. Yang pertama, akses informasi. Kurangnya akses informasi publik mengenai kegiatan pemerintahan dapat memicu korupsi. Yang kedua, mekanisme pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban yang tidak efektif dapat mengizinkan pejabat publik untuk menghindari hukum. Next, budaya toleransi terhadap perilaku koruptif. Korupsi. Itu korupsi ya guys, bukan koruptif. Maaf. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat yang toleran terhadap korupsi dapat memperkuat budaya korupsi. Jadi dimulai dari diri kita sendiri guys. Dari kita sendiri, usahakan tidak jangan korupsi itu ya. Yang kedua, institusi. Institusi yang toleran terhadap korupsi dapat mempermudah tindakan korupsi. Yang ketiga, pemimpin. Pemimpin yang toleran terhadap korupsi dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Kalau sudah level tertinggi, sudah korupsi, contohkan, pasti akan diikuti dengan masyarakat bawah. Itulah yang budaya yang harus diselesaikan. Oke, saya lanjutkan. Ada yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Yang pertama, minimnya partisipasi masyarakat termasuk kalian-kalian ya. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Apa yang dimaksud kurangnya kesadaran? Masyarakat yang kurang sadar tentang dampak korupsi, juga tidak aktif dalam upaya pencegahan. Yang kedua, ketakutan terhadap ancaman atau balas dendam yang dapat menghalangi masyarakat untuk melapor. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dapat menyebabkan masyarakat enggan terlibat. Jadi tiga ini harus diperjelas lagi ya guys. Minimnya partisipasi kita itu masih kurang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya ada solusi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Nah, yang pertama, solusi yang saya berikan itu penguatan komitmen politik. Peningkatkan komitmen para pemimpin politik untuk menerapkan aturan yang tegas terhadap korupsi. Kedua, reformasi institusi penegak hukum. Nah, penegaknya itu harus direformasi juga, guys. Peningkatkan profesionalitas dan integritas para penegak hukum untuk menangani kasus korupsi. Jadi bukan masyarakat yang ada, tapi institusi juga. Yang ketiga, peningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Apa yang dimaksud peningkatan transparansi dan akuntabilitas itu adalah peningkatan akses informasi terhadap masyarakat dan publik dan mekanismenya untuk informasi itu mempertanggungjawabkan. Ya, jadi kita punya tiga itu aja. Penguatan komitmen politik, reformasi institusi penegak hukum, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Oke, oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak dosen. Sekian presentasi dari saya di Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.